Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Melisa dari tim GLS SMPN 2 Sindang. Dalam kesempatan ini, saya akan menceritakan kisah tentang legenda Sangkuriang. Alkisah, di sebuah desa tinggallah seorang anak yang bernama Sangkuriang bersama ibu dan anjing. Sangkuriang merupakan anak yang gagah dan suka berburu. Ia dan anjingnya yang bernama Tumang sering pergi ke hutan untuk melakukan pemburuan. Sangkuriang berniat untuk memburu Kijang karena ibunya Dayang Sumbi sangat menyukai hati Kijang. Setelah beberapa saat di hutan, Sangkuriang melihat seekor kijang yang tengah merumput di balik semak belukar. Sangkuriang memerintahkan Tumang untuk mengejar kijang itu. Sangat aneh, si Tumang yang biasanya penurut, pada saat itu dia tidak menuruti perintahnya. Sangkuriang menjadi marah. "Hai Tumang, jika engkau tidak menuruti perintahku, aku akan membunuhmu." Ancaman Sangkuriang seolah Sangkuriang sudah tidak peduli dengan Tumang. Karena jengkel dan marah, Sangkuriang lantas membunuh si Tumang. Hati anjing itu diambilnya dan dibawanya pulang ke rumah. Sangkuriang kemudian memberikan hati itu kepada ibunya untuk dimasak. Dayang Sumbi kemudian memasak dan memakan hati itu. Tak terperikan amarah Dayang Sumbi kepada Sangkuriang setelah mengetahui bahwa hati yang ia makan itu adalah hati si Tumang. Dia lalu meraih gayung yang terbuat dari tempurung kelapa, kemudian memukulkan kepada kepala Sangkuriang sehingga kepala Sangkuriang terluka. Sangkuriang sangat marah dan sakit hati karena perlakuan ibunya itu. Menurutnya, ibunya lebih menyayangi si Tumang dibandingkan dirinya. Kemudian tanpa pamit, Sangkuriang pergi meninggalkan rumah itu untuk mengembara. Dayang Sumbi sangat menyesal ketika mengetahui kepergian Sangkuriang. Dia pun bertapa dan memohon ampun kepada sang dewa atas kesalahan yang diperbuatnya. Para dewa mendengarkan permintaan Dayang Sumbi dan mereka memaafkan semua kesalahan Dayang Sumbi. Kemudian para dewa pun mengaruniakan Dayang Sumbi sebuah kecantikan yang abadi. Bertahun-tahun lamanya Sangkuriang mengembara. Tanpa disadari, ternyata dia kembali ke tempat di mana dia dilahirkan. Sangkuriang terpesona dengan kecantikan Dayang Sumbi yang abadi. Dia tidak menyadari bahwa wanita yang ditemuinya itu adalah ibu kandungnya sendiri. Dan hal yang sama terjadi juga kepada Dayang Sumbi. Karena saling jatuh cinta, mereka merencanakan untuk menikah. Sebelum pernikahan dilangsungkan, Sangkuriang berniat untuk berburu. Dayang Sumbi membantu Sangkuriang mengenakan penutup kepala. Ketika itulah Dayang Sumbi melihat luka di kepala calon suaminya. Teringatlah dia kepada anak lelakinya yang telah meninggalkannya. Dan dia sangat yakin bahwa pemuda itu adalah anaknya. Dayang Sumbi kemudian menjelaskan kepada Sangkuriang bahwa dia adalah ibu kandungnya. Oleh karena itu, dia tidak bersedia menikah dengan anak kandungnya tersebut. Namun, Sangkuriang tidak percaya. Kemudian, Dayang Sumbi memberikan satu syarat yang sangat berat, yaitu dia ingin Sungai Citarum dibendung untuk dibuat danau, dan di dalam danau itu ada perahu yang sangat besar, dan semua itu harus diselesaikan dalam satu malam. Tanpa ragu, Sangkuriang menyanggupi apa yang diinginkan oleh Dayang Sumbi ibunya.
Sang Kuryang segera bekerja untuk mewujudkan keinginan dari Dayang Sumbi. Sang Kuryang berniat membuat perahu yang sangat besar dan membendung derasnya aliran Sungai Citarum dengan bantuan makhluk halus. Semua yang dilakukan Sang Kuryang diketahui oleh Dayang Sumbi. Terbitlah kecemasan di dalam hati Dayang Sumbi melihat Sang Kuryang yang sebentar lagi menyelesaikan permintaannya itu. Dia harus menggagalkan pekerjaan Sang Kuryang agar pernikahan dengan anak kandungnya itu tidak terlaksana. Dia pun memohon pertolongan kepada para dewa. Setelah berdoa, Dayang Sumbi mendapatkan sebuah petunjuk. Dayang Sumbi lantas menebarkan boeh rarang kain putih hasil tenun. Dia juga memaksa ayam jantan untuk berkokok di saat waktu masih malam hari. Para makhluk halus sangat ketakutan ketika mengetahui fajar akan segera tiba. Mereka berlari dan menghilang ke segala penjuru. Mereka meninggalkannya, membuat danau dan perahu yang belum selesai. Dia merasa sangat marah karena Dayang Sumbi telah berbuat curang kepadanya. Dia merasa masih ada waktu untuk menyelesaikan semua ini. Sang Kuryang sangat marah. Lantas dia menendang perahu yang sangat besar itu sangat jauh dan jatuh tertelungkup. Menjelmalah perahu besar itu menjadi sebuah gunung yang kemudian diberi nama Gunung Tangkuban Perahu. Kemarahan Sang Kuryang belum reda. Dia mengetahui semua itu adalah siasat Dayang Sumbi agar dia tidak menikahi Sang Kuryang. Dengan kemarahan yang terus meluap, Dayang Sumbi pun terus dikejarnya. Dayang Sumbi yang ketakutan terus berlari untuk menghindar hingga akhirnya menghilang di sebuah bukit. Bukit itu kemudian menjelma menjadi Gunung Putri. Kisah dari legenda Sang Kuryang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.